Adik-adik, kamu tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan dinamika partikel? Kalau masih bingung, coba perhatikan ilustrasi berikut. Ketika kamu mendorong benda, maka benda tersebut akan bergerak. Kalau kamu berhenti mendorongnya, maka benda tersebut akan diam kembali. Nah, berarti kamu melakukan gaya dorong terhadap benda yang menyebabkan benda tersebut bergerak. Dinamika partikel dalam hal ini berkaitan dengan kenapa benda bisa bergerak. Halo adik-adik, berjumpa kembali pada pembelajaran Fisika SMA. Bersama Kakak Irma Lismayani, kali ini kita akan membahas materi dinamika partikel. Adik-adik, dinamika partikel adalah ilmu yang membahas tentang gaya-gaya yang menjadikan suatu partikel yang semula diam menjadi bergerak, atau gaya yang dapat mempercepat atau memperlambat gerak suatu partikel. Pertanyaan mengapa benda bisa bergerak sudah dijelaskan dengan baik oleh Sir Isaac Newton dengan konsep gaya melalui hukum Newton. Adik-adik, pada video kali ini kita akan membahas tentang hukum Newton yang digunakan untuk menganalisis berbagai masalah dinamika partikel. Hukum Newton terbagi menjadi 3, yaitu hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Adik-adik, hukum 1 Newton sering disebut sebagai hukum kelembaman. Karena apabila tidak ada gaya yang bekerja pada benda, atau bisa dikatakan bahwa resultan gaya yang bekerja pada benda adalah 0, maka benda tersebut akan diam atau bergerak lurus beraturan. Contoh penerapan hukum 1 Newton dalam kehidupan sehari-hari, seperti saat kamu naik mobil dengan laju yang cukup kencang, tiba-tiba sopir melakukan rem mendadak, maka tubuhmu tentu akan terdorong ke depan untuk mempertahankan posisi. Contoh lainnya, ketika kamu dan temanmu sama-sama mendorong benda dengan arah berlawanan, namun benda tersebut ternyata justru diam. Berarti besar gaya yang dihasilkan oleh kamu dan temanmu sama, sehingga benda tidak bergerak. Rumus hukum 1 Newton adalah sigma F sama dengan 0, di mana sigma F adalah resultan gaya yang bekerja pada benda. Adik-adik, selanjutnya kita akan membahas hukum 2 Newton. Hukum kedua ini menjelaskan tentang hubungan antara resultan gaya yang bekerja pada benda dengan massa dan percepatannya. Teori hukum 2 Newton, yaitu percepatan yang dialami benda, akan sama hasilnya dengan hasil bagi antara resultan gaya dengan massa benda tersebut. Contoh penerapan dinamika partikel dan hukum 2 Newton kira-kira apa ya adik-adik? Coba kalian perhatikan ilustrasi berikut. Ketika kamu mendorong gerobak kosong tanpa muatan, dengan mendorong gerobak yang penuh dengan muatan, lebih berat yang mana? Iya, tentu lebih berat yang penuh dengan muatan. Hal ini karena semakin besar beban yang ditambahkan, maka akan semakin kecil percepatannya. Begitu pula sebaliknya. Rumus hukum 2 Newton adalah sigma F sama dengan M kali A, di mana sigma F sama dengan resultan gaya yang bekerja pada benda, M adalah massa benda, dan A adalah percepatan yang dialami oleh benda. Adik-adik, hukum yang selanjutnya akan kita bahas adalah hukum 3 Newton, yang disebut sebagai hukum aksi-reaksi. Nah, hukum ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Ketika kamu memberikan aksi terhadap suatu partikel atau benda, maka benda tersebut juga akan memberikan reaksi yang besarannya sama namun arahnya berlawanan.
Contoh penerapan hukum 3 Newton adalah ketika kamu sedang berjalan di lantai. Kakimu memberikan gaya aksi ke lantai dengan arah ke belakang. Kemudian lantai memberikan reaksi kepadamu ke arah depan, sehingga membuat kamu bisa bergerak atau melangkah. Contoh lainnya adalah ketika kamu naik tangga, kamu memberikan gaya ke bawah, tetapi kamu justru naik ke atas. Atau saat kamu mendayung perahu, coba kamu perhatikan. Sewaktu kamu menggerakkan dayung ke arah belakang, perahu yang kamu kendarai akan bergerak ke depan. Adik-adik, inti dari hukum 3 Newton yaitu bekerja pada dua benda yang berbeda dengan besaran yang sama, namun arahnya berlawanan. Rumus hukum 3 Newton adalah F aksi sama dengan min F reaksi. Adik-adik, yuk kita coba selesaikan soal berikut ini. Sebuah bola bermasa 450 gram ditendang oleh seorang anak dari keadaan diam. Seperti pada ilustrasi berikut. Jika bola dipercepat 2 meter per sekon kuadrat, berapakah besar gaya yang bekerja pada bola? Cara menyelesaikannya sebagai berikut. Karena massa benda 450 gram, maka harus kita konversi ke kilogram menjadi 0,45 kilogram. Dan benda dipercepat sebesar A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Maka besar gaya yang bekerja adalah sigma F sama dengan M kali A sama dengan 0,45 kg dikali 2 meter per sekon kuadrat. Sama dengan 0,90 kg kali meter per sekon kuadrat. Sama dengan 0,90 Newton. Adik-adik, demikianlah pembelajaran fisika hari ini tentang dinamika partikel. Semoga bermanfaat, terus semangat belajar, dan sampai jumpa!